wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fuadi, SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS swasta PP Raudatul Hasanah Medan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 2510347. Pada hari ini, hari Minggu 11 Mei 2025, izinkan saya melakukan uji kinerja di sekolah MTS swasta PP Raudatul Hasanah kelas 7 dengan tema keteladanan akhlak Nabi Sulaiman dan hikmahnya. Mohon masukan dan bimbingannya dari Bapak dosen dan asesor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya. Baik. Alhamdulillah. Nah, pada sore hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, mana ketua kelasnya? Ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatika wa anshur alaina min rahmatika wa amnun alaina bil hifzi wal fahmi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak Ustaz. Kemudian tadi sudah membaca doa. Kemudian marilah kita membacakan surah An-Nas, ya, agar pelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, oke. Kemudian pada anak-anak Ustaz, nah, untuk menambah rasa kebangsaan kita, ya kan, semangat kita dalam bernegara, ya, maka marilah kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Pada anak-anak Ustaz diharapkan untuk berdiri.
Indonesia ibu kandung padaku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa silakan untuk duduk kembali. Ustaz mau mengabsen anak-anak Ustaz semuanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini, yang disebutkan namanya harap bilang hadir dan mengatakan Arhab Hilmi Zati Khairi Abid Al-Askar Juni Lutfi Putra Rafi Rafiki. Alhamdulillah hadir semua anak saja. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, pada pelajaran yang telah lalu kita sudah belajar mengenai Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat dan kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, kira-kira mukjizat apa yang Allah berikan? Coba dulu dari anak Ustaz, ya. Dari anak Ustaz, ada yang mau bertanya mengenai pelajaran yang telah lalu? Ustaz, Ya. Ustaz, sebutkan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Sebutkan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Tapi sebelum Ustaz jawab, saya tanya dulu anak Ustaz ini, adakah yang bisa menjawab? Ya. Dapat berbicara dengan hewan. Dapat berbicara dengan hewan, benar, ya. Hewan bisa berbicara, tapi tidak semua manusia bisa memahami arti dan maksudnya, ya kan? Hanya Allah saja yang bisa memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bisa memahami dan mengerti maksud daripada hewan tersebut. Dan Allah berikan kemampuan itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain juga Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, Nabi Sulaiman juga ternyata bisa mengendalikan angin. Wah, ya, bisa mengendalikan angin. Ya. Namun walaupun demikian, ya, walaupun Nabi Sulaiman itu Allah berikan kemampuan yang sangat luar biasa,
tapi tak lantas membuat Nabi Sulaiman menjadi sombong. Tak lantas membuat Nabi Sulaiman menjadi sombong, tidak, ya. Bahkan dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Nabi Sulaiman menjadi lebih tawadhu dan rendah hati lagi. Nah, maka tema kita pada hari ini, ya, sikap rendah hati, ya, sikap rendah hati Nabi Sulaiman dan hikmahnya. Nah, ini dia sikap rendah hati Nabi Sulaiman. Ini dalam pembelajaran kali ini, ya, ada hal yang menjadi poin utama yang harus kita pahami dan harus kita capai. Apa itu? Yang pertama itu sebagai kompetensi dasar, ya. Anak-anak ustadz yang sudah belajar ini, ya, ketika belajar ini maka mampu menghayati kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian apalagi menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian apa? Mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa? Setelah melihat PowerPoint, ya, dan video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan arti sikap rendah hati dan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan benar, ya. Kemudian apalagi? Setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran tentang Nabi Sulaiman, ya, peserta didik dapat menentukan hikmah dari kisah. Maka di sini, ya, yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya tujuan pembelajaran dan kompetensi pencapaian ini harus bisa kita kuasai. Nah, mau dengan tepuk semangat. Gimana tepuknya? Tepuk semangat. 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 Wah, ya kan? Ayo coba tuh. Tepuk semangat. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, maka Ustadz mau menguji dulu kemampuan awal anak-anak Ustadz. Nah, maka Ustadz akan memberikan pertanyaan. Ya. Bagikan dulu. Ya. Kumpul ya. Ya. Iya. Mari kita cermati. Gambar apakah ini? Ya, sebuah kerajaan. Inilah yang diceritakan Nabi Sulaiman ketika itu menyambut Ratu Bilqis, ya kan? Ya, alhamdulillah di sini banyak ternyata anak-anak ustadz yang sudah mengerti, ya, yang sudah paham, ya kan, mengenai pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, ratunya luar biasa. Siapakah Nabi Sulaiman?
Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman itu memang keturunan bangsawan. Oh, ya, putra Nabi Daud alaihi salam yang memiliki sikap bijaksana. Daud merupakan raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Nabi Sulaiman mewarisi sikap bijaksana ayahnya yang memimpin sebuah kerajaan besar. Dan apa yang mau kita teladani dari Nabi Sulaiman? Meneladani sifat rendah hati Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ternyata orang yang kaya, tapi juga memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Kemudian apa selanjutnya? Mau berdialog dengan rakyat kecil walaupun rakyatnya hanya seekor semut. Kapan terjadi dialog ini? Ketika Nabi Sulaiman mau berperang, ya. Kemudian melewati sebuah jalan, ya. Nabi Sulaiman tidak nampak, ya, ketika itu ada semut bergerombol di depan, tapi Nabi Sulaiman mendengar, ya kan? Ada tentara Nabi Sulaiman, mari menghindar, masuk ke lubang masing-masing, katanya. Tentara Nabi Sulaiman mau datang. Sulaiman mendengar dan beliau tersenyum, tertawa. Kemudian diperintahkanlah rakyatnya untuk pasukannya untuk berhenti dulu. Pasukannya heran, nggak nampak apa-apa. Ada apa Nabi? Ya, lihat semut-semut kecil itu. Ya kan, biarkan dulu mereka masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam sangkarnya. Kemudian Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Orang kaya, ya kan, hartanya nggak habis 7 keturunan, ya, melimpah hartanya. Tapi beliau juga masih suka bekerja. Ya. Kenapa? Memang bekerja itu memang fitrah kita sebagai manusia. Ya. Manusia itu untuk hidup harus bergerak. Dan geraknya itu harus membawa manfaat kepada manusia yang lain. Nah, kemudian apa keteladanan yang harus kita tiru dari Nabi Sulaiman ini? Nah, kehebatannya, kehususan Nabi Sulaiman alaihissalam sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi berdiri ketika sholat. Banyak cerita yang mengatakan, ya kan, jika itu Nabi Sulaiman sedang memegang tongkat, ya, sambil sholat, ada yang tahu, ya, tahu-tahu tongkatnya jatuh dan Nabi Sulaiman juga jatuh. Kemudian Nabi yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Iya. Coba, manusia paling pintar di dunia sekarang siapa? Siapa kira-kira? Bisa nggak dia paham bahasa semut? Nggak paham, ya kan? Ya. Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga mampu memahami bahasa semut. Nengok mulutnya kita bingung, yang mana mulut semut ini? Ya kan? Nengok lidah semut aja bingung kita. Ya. Tapi Allah berikan kecerdasan kepada Nabi Sulaiman untuk mampu memahami semua bahasa hewan, semua bahasa makhluk. Ya. Jadi selanjutnya, Nabi yang memiliki sifat rendah hati, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama Nabi. Kemudian Nabi yang suka
musyawarah. Ini sesama manusia maksudnya. Kemudian Nabi yang suka musyawarah. Kemudian selanjutnya, hikmah meneladani kisah Nabi Sulaiman apa tuh? Rasa hormat, menghormati dan menjauhi sifat sombong. Ya, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Kemudian apa? Bermusyawarah bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Kemudian apa? Kita menjadi tahu pengetahuan. Kita menjadi tahu pengetahuan sejarah bangsa-bangsa terdahulu. Kemudian raja-raja, termasuk Raja Sulaiman. Kemudian apa? Mengevaluasi kondisi politik dan militer. Politik dan militer ketika itu sangat kuat. Tidak ada bangsa di dunia ini ketika itu yang berani terhadap tentara atau militernya Nabi Sulaiman. Dia memiliki kecerdasan dan ketajaman yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak Ustaz semuanya. Nah, kemudian coba ya, kamu coba dibaca dulu apa ini? Dari atas dibaca. Hikmah meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. 1. Rasa hormat, menghormati dan menjauhi sifat sombong. Ya. 2. Bermusyawarah bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Oke. 3. Kita menjadi tahu pengetahuan sejarah bangsa-bangsa terdahulu, Ya. raja dan lain-lain. 4. Mengevaluasi kondisi politik dan militer. 5. Kecerdasan dan ketajaman. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kisah Nabi Sulaiman. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Ya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semuanya, coba kalian masuk ke sana. Akan kami ambil cek Nabi Sulaiman. Dan ayo cepat lagi. Cepat kamu. Mendengar seruan tersebut kepada orang-orangnya, Nabi Sulaiman tersenyum. Tadi guru terbang bersama kita. Namun sekarang dia hilang entah kemana. Kemana guru? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku dia. Untungnya, tak lama kemudian guru luput jalan. Dan masa aja kau guru? Mau kenapa? Kenapa ini tanpa itu? Wahai Nabi Sulaiman. Namun sebelum guruku, sekarang kau mendengar kabar dari guru kami. Nanti ada kawan lain. Pasukan siap jika harus perang. Yang nanti berdengar. Beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan. Action. Ya, oke anak-anak Ustaz. Sudah melihat tadi videonya kan? Nah, kemudian ada yang mau saya tanyakan ini. Oke. Dari yang kalian lihat tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ya. Ya, kamu? Apa kesimpulannya kira-kira? Ya. Dengan banyaknya kebesaran yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membuat beliau sombong. Akan tetapi tetap dalam kerendahan hatinya. Ada beberapa hati yang harus dipelajari dari Nabi Sulaiman adalah: yang pertama, adil; yang kedua, bermusyawarah; yang ketiga, cerdas; yang keempat, tidak sombong. Dan hendaknya kita menerapkan dalam hidup kita dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman beribadah dengan sangat khusyuk. Ya, terima kasih. Ya, mari kita beri Nah, kira-kira ada nggak yang mau menanggapi
Nah, pas ya, mantap berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita akan melakukan diskusi kecil-kecilan sebentar untuk menguji pemahaman kita dengan materi. Oke, ini nanti yang 2 kursi geser kemari, ya kan? Yang sana juga geser ke tengahnya, kemudian nanti geser kemari ya. Ya, oke. Ayo. Oke, ya ini akan bisa bagikan lembaran kerjanya. Silakan diisi. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman kalian. Silakan diisi. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kita tentang pembelajaran kita pada sore hari ini, maka Ustadz akan memberikan sebuah pertanyaan yang nanti akan kita jawab sama-sama ya. Ini Balik. Ini Balik. Oke. Tidak boleh juga ya. Silakan ibu ditulis namanya, kelasnya, kelas 7. Oke, silakan dijawab 5 menit. Oke, sudah selesai. Oke, kita kumpulkan lagi. Oke, kita kumpulkan lagi. Oke, kumpulkan lagi. Oke. Oke, Nabi Sulaiman adalah salah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperolehkan keistimewaan, yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman sangat cerdas, yaitu dia mampu memecahkan dan menangani keluarga Bani Israel. Dan kata beliau merupakan keturunan dari ayah beliau yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang terkenal dengan seorang nabi yang paling kaya sepanjang peradaban dan juga memiliki sifat rendah hati. Di bawah ini yang bukan menunjukkan sifat rendah hati Nabi Sulaiman adalah D, menggunakan hartanya untuk bermudah-mudahan ya. Wah, yang biasa nggak usah jawabannya benar semua. Oke. Nah.
satu akan menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain, diharapkan untuk mendengarkan. Ya. Oke, kelompok satu. Jadi kesimpulan kami Ustaz, dari kisah Nabi Sulaiman ini, bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang memiliki banyak kelebihan, dari karena harta yang melimpah, dan dia adalah sosok pemimpin yang adil yang mampu bermusyawarah dengan siapa saja, dan dia tidak sombong dengan rakyatnya. Jadi kesimpulan Ustaz, bahwasanya ketika seseorang memiliki kelebihan, maka dia juga tidak boleh bersikap sombong kepada siapa saja, maka justru dia harus merasa kelebihannya itu harus bisa berbagi atau menggantikan berbaur dengan orang-orang yang lain. Oke, terima kasih. Ayo kita berikan. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya. Ini hasil dari kompromi kelompok pusat, yang jika kelompok satu berbicara tentang dampak positifnya, maka kami akan bicara dampak negatifnya saat. Yang tentu setiap pemimpin jika tidak taat kepada Allah dan tidak memiliki sifat sebagaimana sifat Nabi Sulaiman, dia tidak akan bersifat adil kepada rakyatnya, serta tidak memiliki rasa rendah hati, serta tidak suka bermusyawarah dengan rakyatnya, suka mengambil keputusan yang gegabah tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, serta tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya, mantap, luar biasa Mani. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwasannya pelajaran hari ini ya bisa kita pahami dengan mudah. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bahwasannya dengan banyaknya Allah menganugerahkan kepada kita kelebihan, terutama kepada Nabi Sulaiman, ya kan, tidak lantas membuat Nabi Sulaiman itu menjadi sombong. Ya. Dari kegiatan kita hari ini, ya, kita mengambil kesimpulan bahwasannya semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan titik kehidupan. Ya. Di sini mungkin ada dari anak-anak Ustaz yang ingin bertanya atau ingin menanggapi. Ya. Saya ingin tanya Ustaz, Ya. bagaimana cara menerapkan sikap rendahan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika Allah berikan kita kemampuan untuk memahami suatu pelajaran, ya kan, maka kemampuan itu kita gunakan juga untuk membantu teman-teman kita yang kurang paham. Kita ajari, kalau mereka bertanya kita jawab. Oke, ya, alhamdulillah pada anak saya pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ya, tetap belajar di rumah, ya, sebagai PR di rumah nanti coba dilihat di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ya, nanti bisa dilihat dari minggu depan ketika pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Oke. Kemudian tetap semangat, ya, tetap semangat dan terus belajar. Apabila ada pertanyaan, apabila muncul pertanyaan tentang pelajaran yang tidak kita pahami, bisa ditanyakan kepada temannya atau kepada ustaz juga. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini, ya, dengan sama-sama membaca